Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wazid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Hanya Allah lah yang pantas kita puji. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah membangunkan kita dari mati sementara kita, mengembalikan ruh kita dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir berkumpul di Masjid Baitus Salam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari, yang artinya dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu dari nikmat sehat dan waktu luang. Betapa sering kita tidak sadar nikmat sehat, nikmat waktu luang itu begitu sangat besar. Namun banyak sekali yang melalaikannya. Dan yang lebih penting lagi, nikmat Allah masih mengizinkan kita mengingatnya. Karena ada banyak sekali peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul juga banyak sekali yang memperingatkan agar kita selalu mengingat Allah, sehingga Allah mengingat kita. Ingatlah Allah ketika engkau lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam kesempitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Teruslah kita ingat Allah, berzikir kepada Allah, lakukan apa-apa yang menjadi amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa kita memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling minimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada kita untuk bersolawat itu di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, agar kita tidak lupa habis salat subuh dan habis salat asar. Paling minimal 10 kali. Itu peluangnya adalah nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, motivasi utama kita dalam beribadah di bulan Ramadan kemarin itu adalah untuk meraih ampunan Allah. Semua amalan di bulan Ramadan itu menjanjikan pahala yang luar biasa, tapi lebih dari sekedar pahala, kita ini mengejar maghfirahnya Allah,
mengejar ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari puasa di siang hari, kita diingatkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga di malam harinya kita sholat tarawih yang dinamakan qiyam Ramadan. Itu pun tujuannya adalah sama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, dalam hal ini adalah menegakkan salat tarawih karena landasan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan puncak di bulan Ramadan itu adalah meraih malam Lailatul Qadar. Itu pun redaksinya juga sama. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita bisa membayangkan dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai ke akhir Ramadan, semuanya itu adalah momentum Allah membukakan pintu ampunan. Dari mujahadahnya kita, dari sungguh-sungguhnya kita berpuasa di siang hari, sholat tarawih di malam harinya, kemudian di 10 malam terakhir kita ada yang iktikaf, ada yang sampai di antara kita ada yang nginap di masjid dan seterusnya untuk mengejar Lailatul Qadar. Itu pun untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul tentang apa yang dibaca di malam Lailatul Qadar. Yang sama-sama sering kita dengar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu pun artinya adalah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Lagi-lagi minta dimaafin, minta diampuni. Masya Allah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau itu meminta satu permohonan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suaminya. Dia minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita salihah luar biasa. Dia tidak minta uang, tapi dia minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah. Apa doanya? Lagi-lagi, Allahumma gfirli Aisyah. Ya Allah, ampunilah Aisyah. Setelah mendengar itu, Aisyah langsung tersenyum, gembira, sampai-sampai Rasul bertanya, apa kamu senang aku doakan? Aisyah menjawab, tentu saja aku sangat senang. Rasul pun berkata, itulah doa yang aku panjatkan untuk umatku setiap selesai sholat. Jadi Rasulullah SAW tapi sholat doanya kan umatnya. Doanya apa? Agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ampunan terus. Ini luar biasa. Jadi kita ini ternyata termasuk ya manusia, umat yang didoakan oleh Rasulullah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi Yahya bin Mu'adz ya pernah berkata, "Laulam yab'atsillahu maghfiratan lahakal khalqu ajma'in." Jika Allah tidak mengutus ampunannya, niscaya seluruh makhluk akan binasa. Ya, jadi artinya kita ini butuh betul dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan setelah sholat, anjuran dari para ulama kita, bahkan Rasulullah SAW juga itu menyuruh kita untuk istighfar minimal 3 kali. Makanya habis sholat itu kita astagfirullah. Habis sholat minta ampun lagi, luar biasa betul.
Kita mau berbakti kepada orang tua, doanya Allahumma gfirli wali walidayya. Lagi-lagi kita minta agar dua orang tua kita diampuni lagi. Lagi-lagi ampunan itu luar biasa. Ini lagi-lagi ampunan itu sesuatu hal yang menjadi motivasi utama kita beribadah. Apa kesimpulannya? Karena kita ini manusia. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita yang baru saja lalui itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersih dari segala dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Allah Maha Pengampun. Lagi-lagi Allah masih berikan juga kita kesempatan untuk hadir di bulan Syawal ini. Ada salah satu juga, kalau kita masih kangen dengan puasa, jangan khawatir, masih ada puasa sunnah, Pak. Puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Ini disunnahkan. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittam min syawal faka'annama siyamid dahir. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Jadi kita laksanakanlah puasa sunnah Syawal selama 6 hari ini. Ya. Kenapa kok bisa 1 tahun penuh kita puasa dengan menambah 6 hari di bulan Syawal? Karena satu puasa itu dihitung 10 hari. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi kalau kita puasa 30 hari kemarin, kita dapat 300 hari. Dikali 10, 30 kali 10, 300. Ditambah dengan Syawal 6 hari, 6 dikali 10, 60. Jadi 300 tambah 60, ya setahun dapat. Ini Masya Allah. Ini adalah kesimpulan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Muslim. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan, Pak. Ini masih tanggal berapa Syawal nih, Pak? Masih tanggal 7 Syawal, Pak ya. 7 Syawal. Masih banyak waktu kita untuk puasa Syawal. Boleh terpisah, boleh kita niatkan pas hari Senin Kamis, boleh. Kalau kita masih ada 3 pekan lagi, berarti Senin Kamisnya pas ini. Jadi 6. Ya. Senin kita niat puasa Senin dan puasa sunnah Syawal, dapat 2 pahala. Ya, Senin Kamis. Kalau mau urutan juga bagus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan juga nggak apa-apa. Jadi terpisah boleh, berurutan juga boleh. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk terus kontinuitas dalam melaksanakan kebaikan ba'da Ramadan ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita iri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.